Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khotimatul Husna, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023, program studi PGSD di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini, Selasa, 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran materi tematik IPS dan PPKN kelas 6 di SD Islam Muhammad Hatta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurhaka cerdas, beringat, bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Bu Husna ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada, alhamdulillah semuanya masuk ya. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar bangkit lagi serang. Maju tak gentar mengusir penyerang.
ya. Setiap 2 siswa akan Bu Husna berikan 1 ballpoint. Perhatikan, cara bermainnya adalah ketika Bu Husna mengatakan claps, maka kalian bertepuk tangan. Ketika Bu Husna berkata boom, kalian menepuk meja. Ketika Bu Husna bilang pen, kalian cepet-cepetan ngambil pulpen. Gitu ya. Siap, dimulai. 3, 2, 1. Claps, claps, claps. Boom, boom. Boom, boom. Pen. Oke, letakkan lagi. Claps, claps, boom, 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 pen. Yang paling terakhir dapat itu yang memilikinya. Silakan duduk. Anak-anak, Bu Husna ingin bertanya, apa saja sih keberagaman ekonomi atau usaha yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, Mumtaz? Peternakan, perindustrian, kerajinan, dan perdagangan. Oke, bagus sekali. Jadi, keberagaman ekonomi itu ada banyak sekali macamnya. Ada apa tadi yang disebutkan Mumtaz? Peternakan, perindustrian, perdagangan, kerajinan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah keberagaman ekonomi atau usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, misalnya saat siswa membutuhkan buku untuk sekolah, pasti ada industri pembuat buku yang membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Iya, bagus sekali. Jadi kalau kalian sekolah pasti butuh buku, ya. Dari mana kalian bisa mendapatkan buku? Pasti membeli. Nah, dari kalian membeli kepada penjual, penjual itu juga mendapatkan dari mana? Dari pabrik buku atau produsen buku. Jadi kita semua membutuhkan ya usaha atau ekonomi dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memenuhi kebutuhan kita. Pernahkah kalian membeli produk impor atau brand luar negeri yang dijual di Indonesia? Iya, pernah. Apa? KFC. Pernah beli apa? McDonald sama. Ya. Menurut kalian bagaimana sih kualitas produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri? Ya. Oh, begitu. Kenapa kok lebih bagus? Oh, kualitasnya. Iya. Kualitasnya produk impor lebih bagus daripada produk Indonesia. Benarkah yang kalian rasakan seperti itu? Oke. Nah, kalau begitu, kalau produk impor lebih bagus daripada produk Indonesia,
Mampukah produk Indonesia bersaing dengan produk global? Ya, Mas Biu? Bagus ya. Indonesia sebenarnya mampu bersaing dengan produk global asalkan produknya berkualitas dan harganya bisa dijangkau oleh konsumen. Begitu. Apakah kamu memiliki saudara atau kerabat yang bekerja di luar negeri? Ya, saya punya Heeh. saya sedang bekerja di luar negeri. Oh, begitu. Nah, menurut kalian mampukah tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja luar negeri? Ya, Naima? Asalkan tenaga kerjanya mempunyai keahlian yang bagus, mampu bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Iya, semuanya bisa bersaing ya, asalkan ada keterampilan yang bagus yang dimiliki oleh para tenaga kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah masyarakat Indonesia untuk bersaing secara global? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Diharapkan melalui pembelajaran yang akan Busna berikan, kalian mampu untuk menganalisis masalah kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA, serta memberikan solusi sebagai upaya mengatasi masalah tersebut dengan baik. Setelah kalian memberikan solusi dengan cara berdiskusi kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dan di akhir kalian akan diberi soal evaluasi. Gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Isu yang kami angkat yakni tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa kita sebut MEA. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu MEA. MEA adalah sebuah generasi ekonomi antar negara-negara ASEAN, yaitu terdiri dari 10 negara ASEAN Tenggara. Dalam hal ini diupayakan mampu menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang mempelopori MEA itu sendiri, di mana Indonesia tentu sangat berpeluang, karena Indonesia memiliki banyak sekali potensi. Di antaranya seperti wilayahnya yang sangat luas, jumlah penduduknya sangat banyak, serta sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Tapi tunggu dulu, sepertinya Indonesia belum siap menghadapi yang namanya MEA. Kenapa? Ternyata Indonesia memiliki potensi yang sebenarnya kalau dikembangkan mampu bersaing ya dalam sistem MEA ini. Yang pertama potensinya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Ya, kalian tahu di Asia Tenggara negara yang terluas adalah Indonesia. Nah, penduduknya juga sangat banyak. Sumber daya alamnya juga melimpah. Itulah yang mengakibatkan dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Tetapi ya, Indonesia ternyata belum bisa mengembangkan potensi yang dimiliki ini. Akhirnya Indonesia belum siap menghadapi MEA. Mengapa? Permasalahan yang terjadi saat ini, UKM belum bisa bersaing dengan pasar bebas. Seperti usaha kecil menengah ya, para industri rumahan, industri penjual baju, industri keripik dan lain sebagainya. Itu banyak yang mengalami kebangkrutan di tengah usahanya karena kurang modal, kurang inovasi dalam mengembangkan
usaha. Berikutnya, banyak barang Cina yang beredar di sekitar kita. Ya. Contohnya kalau kalian mungkin punya mainan di rumah. Coba dicek, kebanyakan produk Cina yang biasanya dibeli. Atau mungkin peralatan sekolah kalian made in China. Ya, ternyata kita kurang cinta terhadap produk Indonesia. Berikutnya, masuknya para pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia. Pekerja asing ini orang luar negeri, tapi dia imigran gelap, jadi masuk ke negara Indonesia secara ilegal, tidak terdata. Secara hukum negara tidak ada datanya. Dan dia bekerja di Indonesia. Nah, kalau seperti itu, seharusnya yang bekerja di Indonesia adalah tenaga kerja di Indonesia, tapi malah orang luar negeri, imigran gelap lagi. Ya. Itu yang mengakibatkan apa? Banyaknya pengangguran. Karena pekerjaannya sudah ditempati oleh orang asing. Mengapa kok bisa demikian? Dari masalah tadi, mengapa itu bisa terjadi? Nah, makanya itu butuh solusi. Bagaimana caranya? Supaya bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Dan hal inilah yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Begitu ya. Silakan kalian buka petunjuknya, dibaca dulu bersama-sama. Petunjuk yang pertama, siswa berkelompok beranggotakan 4 siswa, sudah dilakukan ya. Yang kedua, isikan nama kelompok dan nama anggota kelompok pada LKPD. Sebentar dulu, kita baca dulu semua. Yang ketiga, diskusikan bersama anggota kelompok setiap aktivitas pada LKPD. 4. Peserta didik mencari informasi melalui sumber buku atau bahan ajar yang disediakan guru. Ini bahan ajarnya sudah dibagi tadi. Yang kelima, buatlah presentasi dalam bentuk mind mapping yang memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Yang terakhir, dalam membuat mind mapping, semua siswa wajib terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Oke, sudah paham petunjuknya? Silakan dimulai untuk mengerjakan.
kelima dari perwakilan dari kelompok cerdas akan mempresentasikan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Nomor 1 pertanyaannya adalah, berdasarkan permasalahan di atas, apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Jelaskan. Yang pertama, UKM yang belum bisa bersaing di pasar bebas. Yang kedua, banyak produk dari Cina yang beredar di sekitar kita. Yang ketiga, masuknya para pekerja asing yang kebanyakan imigran gelap. Nomor 2, apa akibat yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas? Jelaskan. Yang pertama, produk Indonesia akan bangkrut. Yang kedua, karena banyaknya produk luar negeri yang merajalela di Indonesia. Nomor 3, strategi apa dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut? Yaitu mengadakan pelatihan dan mewujudkan iklim usaha. Nomor 4 pertanyaannya, keberagaman ekonomi atau usaha apa saja yang mampu bersaing di pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kita sebut dengan MEA, yaitu pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan pertambangan. Nomor 5, jelaskan apa manfaat yang didapatkan jika dari berbagai usaha atau ekonomi baik barang, jasa, dan tenaga ahli mampu bersaing di pasar tunggal MEA. Yang pertama, ketersediaan barang dan jasa lebih mudah terpenuhi. Yang kedua, penataan peluang kerja, toleransi dan sikap saling menghargai. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Jadi itu yang ditanyakan tuh nomor 2. Adakah akibat lain? Produk Indonesia akan dilupakan. Produk Indonesia akan dilupakan. Bagaimana? Puas dengan jawaban kelompoknya? Oke, terima kasih. Adakah tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizky Rabbani, perwakilan dari kelompok 1, yaitu disiplin, akan mempresentasikan tentang hasil kerja mind mapping kelompok kami. Yang pertama, apa yang membedakan masalah tersebut terjadi? Yang pertama, UMKM yang belum bisa bersaing di pasar bebas. Yang kedua, banyaknya produk dari Cina yang beredar di sekitar kita. Masuknya para pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia dan kebanyakan dari mereka adalah imigran gelap. Yang kedua, apa akibat yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas? Hal ini mengakibatkan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil dapat leluasa bebas bergerak di negara ASEAN dan mengakibatkan kebangkrutan gitu. Soal nomor 3, strategi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Memperketat penerapan SNI dan membuka kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Nomor 4, keberagaman ekonomi apa saja yang mampu bersaing di pasar tunggal MEA. Pertanian. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah perikanan, yang ketiga adalah perdagangan, yang keempat adalah keindustrian, yang kelima adalah pertambangan. Nomor 5, apa manfaat yang didapatkan jika dari berbagai usaha atau ekonomi baik barang atau jasa dan tenaga ahli mampu bersaing di pasar tunggal MEA? Yang pertama, penciptaan peluang kerja. Yang kedua, toleransi dan sikap saling menghargai. 3, memenuhi kebutuhan manusia.
Dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak peduli. Raur. Ada yang mau ditanyakan? Manfaat lainnya itu pokoknya udah manfaat lain. Dapat mengharumkan nama Indonesia. Indonesia dapat bersaing di dunia. Ada lagi? Tenaga ahli yang mampu bersaing di pasar dunia. Ada tambahan, Raffi? Tenaga ahli yang mampu bersaing di pasar tunggal mea dapat mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih presentasinya. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladys, perwakilan dari kelompok Jujur yang akan mempresentasikan mind mapping yang berjudul Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi MEA. Untuk soal pertama ada berdasarkan permasalahan di atas, apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Dari yang kami dapatkan ada UKM yang belum bisa bersaing di pasar bebas, banyak produk dari Cina yang beredar di sekitar kita, dan masuknya para pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia, dan kebanyakan dari mereka adalah imigran gelap. Untuk nomor 2, apa akibat yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas? Nomor 1, ada produk Indonesia menjadi bangkrut, banyaknya tenaga asing masuk ke Indonesia, dan warga masyarakat Indonesia banyak yang pengangguran. Untuk nomor 3, strategi dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut? Strategi dan langkah-langkah harus dilakukan agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. Untuk nomor 4, keberagaman ekonomi atau usaha apa saja yang mampu bersaing di pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ada pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan pertambangan. Untuk soal yang terakhir, apa manfaat yang didapatkan jika dari berbagai usaha atau ekonomi baik barang, jasa, dan tenaga ahli mampu bersaing di pasar tunggal MEA? Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2016. Untuk tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau sekitar 38 juta. Dan yang terakhir ada tenaga kerja kelas level rendah meningkat dengan total 24% atau 12 juta. Dari seluruh yang saya jelaskan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok dengan sangat baik. Ada kerjasama di antara kalian untuk menyelesaikannya. Lalu kalian sudah presentasi menjawab segala permasalahan tentang kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Sudah bagus semua, ya. Jawabannya juga sangat bagus. Sekarang Bu Husna akan menguatkan lagi apa yang sudah kamu presentasikan tadi, bahwa upaya mengatasi kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, yang pertama, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu sertifikasi keahlian dalam bidang apapun. Jadi, kalau ingin menjadi pekerja yang terampil, harus punya sertifikatnya yang menyatakan bahwa kamu memang layak menjadi seorang pekerja yang terampil. Itu ada sertifikatnya. Sudah dibuktikan dengan tes begitu dan menempuh pendidikan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang berikutnya,
peningkatan mutu pendidikan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat mampu bersaing secara global, seperti belajar sekolah untuk meningkatkan kemampuan pendidikannya, ataupun meningkatkan keterampilan-keterampilan di bidang yang lainnya. Selanjutnya, pemberian modal usaha. Kalian tadi sudah ada yang jawab seperti ini ya. Nah, itu juga. Lalu peningkatan infrastruktur dan teknologi, ada nggak yang menjawab seperti ini? Tadi. Nah, jadi peningkatan infrastruktur dan teknologi ini penting untuk memudahkan masyarakat melakukan ekspor dan impor barang ke luar negeri. Dan memudahkan untuk memproduksi barang. Selanjutnya, promosi pariwisata. Kita tahu Indonesia punya tempat wisata yang banyak sekali. Dan itu keindahannya harus kita promosikan ke masyarakat ke luar negeri. Kalau bangsa asingnya bisa berkunjung ke Indonesia untuk menikmati wisata, otomatis kan orang asing ini kan bayar. Lah uangnya ini akan masuk menjadi peningkatan ekonomi usaha-usaha yang ada di Indonesia. Yang keenam, peningkatan produksi pangan ya. Karena masyarakat Indonesia mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Lalu peningkatan ekonomi kreatif ya. Kita tahu seperti di bangsa Jepang. Di bangsa Jepang itu terkenal dengan film kartunnya. Kalau dijual film kartunnya itu kan jadi menambah penghasilan masyarakat di Jepang. Kalau di Korea terkenal dengan apa? Korea dramanya. Ya. Itu juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Lah kalau Indonesia apa? Ekonomi kreatifnya itu apa? Itu yang perlu ditonjolkan, harus ditingkatkan supaya ekonominya meningkat. Lalu cara yang berikutnya adalah hukum dan aturan harus tegas dan jelas. Supaya tidak terjadi banyak tindakan pengeksploitasian sumber daya alam oleh imigran gelap, begitu ya. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan mulai tadi sampai sekarang, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, silakan Rafasya. Ya. Iya. Ada yang mau menambahi kesimpulannya? Iya. peningkatan mutu pendidikan, pemberian modal usaha, perbaikan infrastruktur, dan aturan hukum yang tegas. Oke. Ya. Baik, jadi kesimpulannya adalah keberagaman yang usaha ada di Indonesia ini ya bermanfaat untuk mengatasi MEA, yaitu menciptakan lapangan kerja yang luas. Lalu tantangan menghadapi MEA di Indonesia dapat diupayakan melalui peningkatan mutu pendidikan, pemberian modal usaha, perbaikan infrastruktur dan aturan hukum yang tegas. Nah, baik anak-anak. Sekarang Busna akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya.
dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Oke, alhamdulillah. Di bagian mana yang kalian merasa senang? Angkat tangan. Menghias mind mapping. Mencari informasi. Di bagian mana lagi presentasi? Semuanya, alhamdulillah. Di pertemuan berikutnya kalian ingin kegiatan pembelajaran seperti apa? Yang praktek. Apa lagi? Kegiatan seperti apa? Oh, yang ada menghiasnya. Oke. Oh. Baik. Oke. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.